Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar tentang tema 7 ya, dan hari ini kita mulai masuk ke subtema 2. Nah, materi untuk subtema 2 ini yaitu tentang pidato, kemudian peran aktif Indonesia di ASEAN dan menjaga kesehatan di masa pubertas. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu langsung saja kita tentang pidato ya. Minggu lalu kita juga udah belajar tentang pidato. Nah, tentang eh, pidato secara umum ya, unsur-unsur pidato ya dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita belajar tentang eh, pidato itu yang memberi kesan terbaiknya itu seperti apa. Nah, karena gini, tujuan dari pidato itu adalah menyampaikan ya apa ide gagasan. Kalau yang disampaikan itu tidak berkesan positif, maka pidatonya berarti memiliki makna atau pidato yang disampaikan tidak baik. Nah, jadi suatu pidato yang baik itu adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi orang yang banyak ya, yang mendengarkan pidato yang disampaikan tersebut. Jadi pesan yang disampaikan dari pidato tersebut tersampaikan ke para pendengar atau audiens. Jangan sampai kita berpidato itu, nah pesannya itu tidak nyampai. Nah, atau ketika kita sampaikan pidato, audiensnya atau pendengarnya itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi untuk menjadikan pidato kita itu merupakan pidato yang baik dan memberikan kesan positif bagi para pendengar, maka ada kriteria dalam berpidato. Nah, yang harus dipenuhi. Nah, tujuannya tadi ya, agar pidato yang disampaikan itu berkesan positif. Nah, yang pertama, isi pidato yang disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Nah, kemudian maksud di sini ya, isi pidato yang disampaikan itu sesuai dengan acaranya. Jangan sampai isi pidato kita itu tidak sesuai dengan acara. Nah, minggu lalu udah Bapak sampaikan juga ya, contoh ya, jika kita misalkan menyampaikan pidato, misalkan pidatonya itu untuk acara remaja ya, jangan sampai isi pidato kita itu bicara bukan untuk orang remaja, bukan untuk para remaja, tapi misalkan untuk balita, atau misalkan pidato itu tentang politik yang eh, temanya itu sangat sangat berat gitu untuk para remaja. Nah, ya, itu tidak sesuai. Nah, makanya isi pidato yang disampaikan itu harus sesuai dengan audiensnya atau pendengarnya dan juga acaranya, ya. Nah, atau misalkan nih acaranya acara Hari Kemerdekaan, jangan sampai isi pidatonya itu bukan tentang Hari Kemerdekaan, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Nah, jadi isi pidato itu dapat menggugah ya, berarti memberikan apa ya, seperti motivasi kepada para pendengar dan memberi manfaat bagi para pendengar. Nah, jadi ada nasihat-nasihat atau motivasi-motivasi yang disampaikan ke para pendengar sehingga motivasi tersebut bermanfaat bagi pendengar tersebut ya. Nah, yang ketiga, isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Jadi, isi pidatonya tidak menyinggung hal-hal yang sensitif, ya, seperti tentang ras atau ras, suku, agama, ya. Jangan sampai isi pidatonya itu menjelek-jelekan poin-poin tersebut tentang salah satu suku, ya, salah satu ras, atau menjelek-jelekan tentang agama, ya, itu tidak boleh. Jadi, isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Nah, yang keempat, isinya benar, objektif, dan jelas. Nah, jadi, karena berpidato ini menyampaikan, maka yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang harus yang benar. Ya, jangan sampai isinya atau materi dalam pidato tersebut ya belum jelas kebenarannya. Maka jika belum jelas kebenarannya, maka nanti bisa menimbulkan isi dari pidato tersebut adalah pidato yang tidak jelas atau tidak benar. Nah, seperti itu. Yang kelima, bahasa yang dipakai dapat mudah dipahami pendengar. Nah,
Jadi kita lihat nih audiensnya atau pendengarnya. Kalau pendengarnya remaja, maka bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang dipahami para remaja. Nah, kemudian jika yang pendengarnya ini adalah para eh, misalkan ini adalah para pejabat atau para pengusaha. Jadi bahasa yang digunakan itu juga berbeda. Nah, ya. Karena percuma kita menyampaikan berpidato panjang ya, sangat banyak, tapi ternyata bahasa yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan para pendengar. Sehingga para pendengar itu tidak memahami apa yang kita sampaikan. Yang keenam, bahasa yang disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Nah, jadi bahasa yang disampaikan itu harus santun. Nah, apakah boleh kita menyampaikan pidato secara berkobar-kobar atau bersemangat? Itu tidak apa-apa. Yang penting bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa santun ya, kemudian bersahabat ya, dan tidak merendahkan orang lain, kemudian tidak dan bersifat rendah hati. Jadi makanya dalam pidato itu biasanya ada kalimat ucapan yang terhormat ya, yang kami hormati. Nah, seperti itu. Dan biasanya ditutup dengan ujungnya misalkan ya mohon maaf jika ada ucapan atau penyampaian yang tidak baik, kan seperti itu. Nah, itu contoh rendah hati. Rendah hati. Nah, ini ia perlu juga diperhatikan ya, bahasa yang disampaikan harus santun, bersahabat, dan rendah hati. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang peran aktif Indonesia di ASEAN. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu pendiri dari organisasi multilateral atau organisasi banyak negara, ya, yaitu pendiri ASEAN. Nah, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, bebas pada blok manapun dan aktif berperan, baik melalui kerjasama menjadi anggota organisasi atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan regional dan internasional. Nah, jadi Indonesia itu memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Ini kenapa? Karena sebelumnya itu pada masa Perang Dingin, itu dulu pada tahun 1950-an ya sampai 1990 ya, itu ada Perang Dingin. Perang Dingin ini antara ya, kalau Perang Dingin itu beda dengan perang terbuka ya. Nah, kalau Perang Dingin ini adalah perang secara tidak langsung gitu, tapi memberikan sikap yang tidak senang kepada lawan gitu. Nah, contohnya yaitu perang antara blok barat dan blok timur. Nah, blok barat di sini yaitu sekutu, yaitu Amerika dan lainnya, dan blok timur itu adalah Uni Soviet dan sekutunya. Nah, Indonesia pada saat itu memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Berarti Indonesia tidak berada di blok timur dan blok barat. Nah, ini awal dari kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia. Nah, dan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu berlangsung sampai sekarang. Jadi, kalau sekarang ada perang antar beberapa blok, ya, ada blok ini, maka Indonesia tidak ikut. Malahan Indonesia ikut mendamaikan karena sesuai dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya, ya bahwa eh, perang itu menjaga perdamaian dunia, salah satu amanat dari alinea keempat ya dari eh, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dari peran aktif Indonesia. Nah, sekarang apa peran aktif Indonesia di ASEAN? Nah, peran aktif Indonesia di ASEAN yaitu pertama, peserta dan tuan rumah berbagai kompetensi ilmu pengetahuan. Nah, jadi misalkan ada olimpiade ya atau lomba-lomba berkenaan mengenai kompetensi ilmu pengetahuan ya. Indonesia ikut menjadi peserta dan pernah menjadi tuan rumah. Nah, kemudian aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, biasanya antar negara itu misalkan ada hubungan atau kerjasama, biasanya ada pertukaran kerjasama yaitu berupa pertukaran program pertukaran pelajar. Contoh misalkan nih Indonesia sama Malaysia.
Nah, jadi nanti ada pertukaran pelajar antara Indonesia dan Malaysia. Ada pelajar dari Malaysia itu belajar ke Indonesia, dan ada pelajar dari Indonesia belajar ke Malaysia, seperti itu. Yang ketiga, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga. Nah, jadi Indonesia ikut menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga. Contohnya yang paling sering kita dengar itu adalah SEA Games ya. Nah, berupa ajang olahraga kan. Ya, Indonesia pernah jadi peserta dan juga pernah jadi tuan rumah SEA Games. Nah, yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Nah, ya Indonesia ya biasanya ikut eh, pameran ya tentang budaya Indonesia atau budaya luar negeri ya, dan ikut menjaga kebudayaan tersebut. Kemudian yang kelima, memberikan kebantuan kemanusiaan. Nah, jadi eh, Indonesia itu juga memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan kemanusiaan ini sebagai contoh, misalkan di suatu negara yang di ASEAN ini ya ada terkena bencana. Nah, bencana, maka Indonesia ikut memberikan bantuan kepada negara yang mendapatkan bencana tersebut. Nah, begitu juga sebenarnya ketika dulu Indonesia itu pernah terkena bencana, ya, kena bencana, maka Indonesia juga mendapatkan bantuan dari negara lain, negara ASEAN. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke menjaga kesehatan pada masa pubertas. Nah, karena pada masa pubertas ini merupakan pada masa yang belum stabil atau Bapak bisa bilang itu masa labil. Kenapa? Banyak perubahan-perubahan pada masa tersebut, baik perubahan fisik ya, atau fisik ya seperti perubahan pada tubuh, dan perubahan psikologis atau perubahan mental. Nah, pola hidup ya, sehat ya sangat diperlukan pada masa tersebut ya. Nah, pada masa pubertas ini agar perubahan-perubahan tadi jangan sampai menyebabkan kita kesehatan kita terganggu. Nah, pertama yaitu mengatur pola dan asupan gizi. Jadi eh, pola makan dan apa yang dimakan itu harus juga diperhatikan ya di sini. Jadi yang kita makan tuh kandungannya apa, jangan sampai memakan sesuatu yang berlebihan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, berolahraga secara teratur. Nah, ini sangat penting sekali ya bagi anak-anak yang lagi masa pubertas. Jadi olahraga itu sangat diperlukan. Ya, sehingga karena apa? Dengan berolahraga itu kita sedang melatih fisik ya, sekaligus juga melatih mental. Yang ketiga, mengatur pola istirahat. Nah, jadi istirahatnya diatur jam tidurnya ya. Misalkan tidur jam berapa? Jam 9 udah tidur, bangunnya jam jam 4 atau jam 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sholat dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, menghindari hal-hal negatif seperti apa? Rokok, alkohol, dan narkoba. Kenapa? Pada masa ini kan masa yang kita ini banyak rasa ingin tahunya. Ya, jangan sampai keingintahuan kita ini mengarah kepada hal-hal yang tidak baik seperti rokok, alkohol, dan narkoba. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Maka perlu dihindari. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu ada 4. Yang pertama, faktor biologis. Nah, faktor biologis itu bisa jadi faktor ini karena sudah ada sejak lahir. Nah, faktor biologis. Misalkan ada gangguan kesehatan pada reproduksi. Nah, gangguan ini sudah ada sejak lahir. Nah, ini merupakan salah satu faktor biologis. Nah, kedua, faktor sosial, ekonomi, dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual, dan proses reproduksi serta tempat tinggal yang terpencil. Jadi, faktor sosial, ekonomi, dan demografi juga bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Karena apa? Biasanya kita itu kalau untuk kesehatan itu kan banyak yang perlu diperhatikan seperti kebersihan dan lain-lain. Nah, kalau tempat yang kita tinggali atau air yang kita gunakan dan lain-lain itu kurang sehat, maka atau kurang bersih, maka itu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang keempat, faktor budaya dan lingkungan. Ini ya, faktor budaya dan lingkungan ini sangat mempengaruhi diri kita ya.
Makanya pada saat eh, apa pubertas ini, budaya dan lingkungan itu sangat diperhatikan. Jika lingkungannya kurang baik, lebih baik kita menghindar. Apalagi budaya-budaya yang dilihatkan itu juga kurang baik. Nah, kemudian keempat, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini ya banyak penyebabnya. Ini juga kita perhatikan. Sebagai contoh, ya eh, depresi atau tertekan karena ketidakseimbangan hormon. Nah, kayak contoh kemarin tuh kan ada salah satu penyebab hormon yang tidak stabil itu menyebabkan hal-hal negatif. Ya, contoh ada jerawat, nah, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, makanya ini perlu kita perhatikan. Jadi, makanya jika mendapatkan faktor-faktor yang bisa mengaruhi kesehatan reproduksi, ya bisa kita konsultasikan atau kita bisa bicarakan ke orang terdekat kita, yaitu orang tua, ya yang bisa ya kalau orang yang bisa kita percaya seperti orang tua. Jangan misalkan kita mendapatkan masalah kesehatan reproduksi, ya, tapi kita bicarakan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak bisa dipercaya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada orang yang terpercaya, ya, itu orang tua. Jadi bicarakan, jangan sampai masalah yang kita alami ini jangan sampai tidak dibicarakan, karena bisa memperparah kesehatan kita. Nah, seperti itu. Baik, jadi demikian untuk hari ini materi pelajaran kita tentang tematik. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.